Wih, Ya, udah ya? oke. Apa pertanyaannya? Oke. Jadi sebenarnya itu kan udah dijelasin ya tadi bahwa itu memang digunakan untuk pembayaran pelunasan daripada rumah ya. Dan itu melalui PT Quantum karena memang itu harus ditanya kepada Harvey ya. Karena kalau di situ berarti kalau dia keluarnya rupiah itu Harvey jual falas. Jadi falas yang dipunya lebih jual lebih kirim dari Quantum langsung dikirim ke Sandra karena memang pengajuan macam sana. Nah, jadi tadi yang dibilang bahwa pertanyaannya buat saya akhirnya nggak kemana-mana tadi pertanyaannya. Bahwa sekarang saya tanya saudara kalian kalau misalkan saya punya kredit namanya utang bukan? Utang. Ya utang. Ya, lalu ditulis beritanya sebagai pembayaran utang kan itu karena dari Harvey yang kasih beritanya kepada BSI. Jadi framingnya keterlaluan. Nah, di sisi yang lain berkaitan dengan bukti-bukti yang lain tadi jelas terhadap perhiasan ya. Ada satu perhiasan yang itu adalah diberikan sebelum pernikahan ya. Yang itu jelas kalau di dalam surat dakwaan itu di luar daripada tempus ya. Ada beberapa bagian juga yang itu di luar tempus sehingga menurut saya tetapi Sandra berhasil menjelaskan dengan sangat jelas tentang kepemilikan tas ya. Nah, adapun berkaitan dengan tas sebagai modal berat maka kemudian itu diserahkan pada penguasaan ya. Karena penguasaan pada saat sampai melalui bebas media itu diberikan oleh online shop toko. Nah, semua itu ada buktinya. Tadi kita mungkin teman-teman tadi nggak lihat ya, kita udah siapin daftarnya ya. Tas ini namanya apa, lalu diberikan oleh toko apa, postingan Instagramnya itu ada semua fotonya. Jadi nanti dalam persidangan yang tadi diminta oleh hakim untuk kami melakukan pembuktian, kami akan lampirkan itu dengan secara detail berkaitan dengan tas-tas tadi, lalu pemberiannya dari siapa aja. Lalu hal yang lain tadi juga jaksa telah salah dalam menuliskan terkait dengan perolehan apartemen ya. Apartemen 2 unit apartemen di Paramount Serpong ya. Yang itu adalah perolehan 2014 dan 2015. Tetapi dalam laporannya jaksa menuliskannya 2017. Jadi itu mau dicocokkan dengan kaitannya dengan tempus mungkin. Tapi kalau dilihat di dalam perjanjiannya memang perolehan daripada apartemen tadi itu berdasarkan perjanjian dengan Paramount Serpong selama 1 tahun itu Sandra berhak atas 1 unit. Ya. Yang satu Desember 2014, yang kedua Desember 2015. Dan di dalam berkas daftar bukti yang dituliskan oleh JPU tadi juga kami keberatan karena nomor blok dan nomor unitnya salah. Jadi kalau nomor blok sama nomor unitnya salah, jangan sampai nanti punya orang yang disita, orang jadi punya masalah gara-gara ini. Jadi tadi kita cocokkan kembali tentang nomor unit yang seharusnya dimasukkan di dalam daftar. Tetapi terkait dengan perolehan itu bahwa perolehannya adalah itu dari kerjasama dengan Paramount Serpong yang perjanjiannya ada semua. Sandra Dewi pribadi. Jadi Sandra Dewi pribadi. Terus apalagi tadi? Nah, kami yang keberatan itu juga banyak daripada apa yang disampaikan terkait dengan barang yang disita itu kemudian tidak ditempatkan dalam dakwaan. Lalu dia nyita fungsinya apa? Maka tadi kami keberatan dalam hal barang-barang yang memang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, kembalikan saja ya, kepada pihak, dan kalau memang itu ada blokirnya dibuka ya, terkait dengan rekening dari Sandra Dewi sendiri dan juga anak-anak yang memang tadi disampaikan bahwa itu oleh si AMB Niaga yang memang itu dari semenjak anaknya masih dalam kandungan terus lahir. Dan mereka bertiga menjadi brand ambassador dari si AMB Niaga selama kurang lebih 8 tahun. Dan dana itu semua tersimpan dan sekarang rekening anak-anak itu yang diblokir. Ya, nah itu tadi kita minta agar fair juga
terhadap rekening anak-anak dibuka dong. Karena itu kan untuk kebutuhan anak-anak dan juga itu tabungan di anak yang tidak terkait dengan perkara ini. Nah, ketika ada barang yang itu tidak ditempatkan dalam surat dakwaan, itu kan patut diduga bahwa jaksa tidak yakin terkait keterkaitan daripada barang-barang tadi itu dengan dakwaan atau perbuatan yang dilakukan. Sehingga itu ada di luar dakwaan dan hakim, majelis hakim juga itu kan di dalam dia mempertimbangkan ya berdasarkan pada surat dakwaan yang dikirimkan, bukan berita acara. Jadi kalau surat dakwaan yang nggak ada tiba-tiba disebutkan ini kan jadi pertanyaan ya, karena bagaimana cara hakim lalu mempertimbangkan. Nah ini kita bicara soal fairness dalam persidangan. Jadi kita kalau mau dalam sidang kita harus punya data yang sama dan kita punya list yang sama. Ketika ada list yang tidak sama lalu tidak sesuai dengan ketentuan hukum di dalam proses persidangan, ya itu harus dikembalikan. Adapun berkaitan dengan permintaan daripada JPU dalam minggu yang lalu ya, berkaitan dengan untuk dilakukan eksekusi atau lelang terlebih dahulu terhadap barang-barang yang disita. Sekali lagi kami masih berkeberatan dengan hal tersebut. Yang pertama, di dalam persidangan pembuktian juga misalkan terhadap tas itu JPU juga tidak berhasil tentang membuktikan kaitan dengan kepemilikan tas tadi ya, asalnya. Yang kedua juga berkaitan dengan yang lain itu kayak merujuk pada pasal 45, maka harusnya barang yang dapat dilakukan lelang terlebih dahulu itu adalah terkait dengan barang yang cepat rusak atau barang yang gampang busuk, kayak misal makanan ya, beras, makanan, buah-buahan. Itu memang kalau udah disita harus segera dilakukan lelang. Kenapa? Karena agar tidak hilang keekonomiannya, juga tidak cepat rusak. Nah, barang-barang yang cepat rusak itu yang tadi saya sebutkan contohnya. Sedangkan tadi yang disebutkan terkait dengan tanah, ya, mobil, juga tas itu tidak termasuk dalam kualifikasi tadi. Ya. Sehingga saya melihat untuk kita sama-sama membaca kembali pasal 45 KUHP dan bagaimana wewenang itu dilaksanakan secara benar, ya, sesuai dengan ketentuan. Jangan ini ada terkait diambil dulu baru nanti dibuktikan kemudian, nggak gitu caranya ya. Harusnya secara hati-hati ketika melakukan perampasan hak terhadap orang lain ya. Ini kan bentuk perampasan hak ya. Ketika ada hak daripada perampasan itu dilakukan, maka perampasan itu harus dilakukan secara hati-hati. Ketika perampasan hak orang lain dilakukan secara serampangan, nah ini yang namanya adalah penerapan draconian law measures. Hal yang harus dilarang di dalam penegakan hukum adalah menerapkan draconian ya, sewenang-wenang, dan itu nggak boleh dilakukan. Nah, tadi juga terkait dengan Saksi Suparta misalnya, itu ada tanah yang ternyata milik teman tapi tetap juga disita. Jadi ini yang saya lihat misalnya juga alat-alat pabrik yang disita, terus orang kalau mau bekerja nanti gimana kalau misalkan harusnya ya dalam asasnya penyitaan terhadap alat produksi itu dihindari. Kenapa? Ini jangan sampai alat produksi itu nanti nggak digunakan lalu penyusutan lalu rusak. Ya, sehingga itu juga akhirnya alat produksi itu nggak bisa digunakan. Harusnya alat produksi itu nggak boleh dilakukan penyitaan. Ya ini yang harus jadi pembelajaran lah ke depan ya, pasca pemerintahan baru, yaitu yang harus diperhatikan dengan baik. Bang, terkait tas dan endorsement sendiri, tapi JPU bilang bahwa bukti-bukti yang disertakan belum kuat dan perlu dikaji ulang. Seperti apa? Ya karena kan tadi kan kami belum dikasih kesempatan juga untuk menunjukkan kan. Jadi memang nanti rekan-rekan media juga bisa saksikan nanti. Akan ada saatnya kami akan tunjukkan. Kami tadi bawa semua. Ada dari Bu Sandra sendiri udah bawa koper, itu isinya semua adalah kontrak-kontrak. Terus yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, itu ada masing-masing list barang-barang dan yang kemudian kita bisa tunjukkan gambarnya. Dan di dalam sosial media itu kan kelihatan kapan kemudian barang itu diposting, terus kemudian itu di-refer kemana, itu kelihatan semua gitu. Jadi kalau kemudian dibilang kurang kuat ya memang tadi kita belum diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian depan. Karena kata hakim tadi kan kalau endorsement beda ya metodenya ya. Iya. Ya kan kalau endorsement itu postingan ya, buktinya adalah postingan. Lalu postingan itu akan di-tag ini dari siapa Dan ke siapa. Kalau itu tokonya toko apa, lalu di-tag tokonya, disampaikan di dalam postingan itu di captionnya ya. Nah itu juga harus paham tuh gimana caranya sebenarnya dalam praktek endorsement. Saya tanya, apakah semua endorsement itu ada kontrak tertulis? Enggak.
sepanjang dia posting lalu disampaikan posting itu dikirim kepada si endorser atau video itu dikirim kepada endorser, itu sudah selesai kontraknya ya. Jadi perlu paham juga bagaimana antara perbedaan sebagai brand ambassador, sebagai endorsement. Jadi perjanjian endorsement dengan perjanjian brand ambassador itu dua hal yang berbeda ya. Di dalam sosial media yang satu digital ya, digital promotion, yang satu itu adalah promosi secara offline ya. Jadi ya teman-teman mestinya kasih tahu dong gimana caranya itu ya, bedanya antara digital ya promotion yang itu ada endorsementnya dengan yang itu brand ambassador yang itu ada kontraknya ya. Terkait dengan Paramount itu juga itu jelas ada kontraknya. Kenapa? Karena itu ada item-itemnya ada semua gitu. Jadi ya memang ini kan zamannya beda ya, agak berubah ya. Pasca adanya di sosial media, maka digital promotion itu lewat endorsement itu sepanjang ada postingan dan di mana endorser itu di tag ya, disebutkan bahwa ini dari mana. Karena itu kan yang dipromosikan tadi kan dibilang adalah tokonya. Dan itu tadi kami sampaikan ada 3 surat ya dari 3 endorser toko yang tas tadi. Lalu saya sampaikan tadi sebagian di dalam keterangan dan mereka menyatakan memang benar itu tas itu disampaikan dan mereka 3-tiganya sudah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan. Tapi nggak dihadirkan. Kenapa nggak dihadirkan? Karena itu akan berbalik daripada apa yang dicoba didakwakan oleh jaksa. Kalau dihadirkan jadi berbalik. Ya. Thank you Bang.